Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rodita Bella Roba dari Pendidikan Bahasa Inggris semester 4 Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tema bahasan mengenai kewajiban menuntut ilmu, mengembangkan dan mengamalkannya dengan pokok bahasan perintah menuntut ilmu dalam Islam, keutamaan orang yang berilmu, dan bagaimana kedudukan ulama dalam Islam. Menuju pokok bahasan yang pertama, yaitu perintah menuntut ilmu. Sesungguhnya Islam adalah syarat keselamatan di sisi Allah. Islam tidak tegak dan tidak akan ada kecuali dengan ilmu. Tidak ada cara dan jalan untuk mengenal Allah dan sampai kepadanya kecuali dengan ilmu. Allah lah yang telah menunjukkan jalan yang paling dekat dan mudah untuk sampai kepadanya. Dan barang siapa yang menempuh jalan tersebut tidak akan menyimpang dari tujuan yang dicita-citakannya. Kemudian, jumhur ulama sepakat bahwa tidak ada dalil yang lebih tepat selain wahyu pertama yang disampaikan oleh Allah SWT kepada Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai landasan utama perintah untuk menuntut ilmu. Dijelaskannya pula sarana untuk mendapatkannya, disertai bagaimana nikmatnya memiliki ilmu, kemuliaannya dan urgensinya dalam mengenal kemahaagungan Sang Kholik dan mengetahui rahasia penciptaan serta menunjukkan tentang hakikat ilmiah yang tetap. Sebagaimana firman-Nya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kolam atau baca tulis. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Terkait hal tersebut, Rasulullah SAW menandaskan bahwa menuntut ilmu, memahami dan mendalami ilmu agama Islam itu merupakan kewajiban utama setiap muslim. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abi Sufyan radhiyallahu anhu, ia mendengar Rasulullah SAW telah bersabda, "Siapa yang dikehendaki menjadi orang baik oleh Allah, Allah akan memberikan kepahaman kepadanya dalam agama Islam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memahami ilmu agama akan membuat seorang muslim baik dan benar dalam beribadah kepada Allah SWT, jauh dari bid'ah atau hal-hal lain yang membatalkan ibadah kita, serta mampu membentengi diri dan keluarga dari akidah yang berbahaya. Menuntut ilmu dalam Islam hukumnya wajib atau fardu. Kemudian para ahli fikih mengelompokkannya menjadi dua bagian, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Yang pertama yaitu fardu ain adalah setiap ilmu yang harus dipelajari oleh setiap muslim tentang ilmu agama Islam agar akidahnya selamat, ibadahnya benar, muamalahnya lurus dan sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla yang tertuang dalam Al-Quran dan sunnah nabinya yang sahih. Inilah yang diperintahkan oleh Allah dalam firman-Nya, "Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah." Quran Surat Muhammad ayat 19. Juga yang dimaksudkan oleh Allah SWT dalam hadisnya, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pengertian mencari ilmu di sini adalah mencari ilmu agama Islam. Hukumnya wajib bagi laki-laki dan perempuan. Yang kedua yaitu fardu kifayah, adalah ilmu yang memperdalam ilmu-ilmu syariat dengan mempelajari, menghafal, dan membahasnya. Misalnya spesialisasi dalam ilmu-ilmu yang dibutuhkan umat Islam seperti sistem pemerintahan, hukum, kedokteran, perekonomian, dan lain-lain. Tapi jika sebagian dari mereka ada yang mengerjakannya, maka gugurlah kewajiban dari yang lainnya. Sedangkan jika tidak ada seorang pun yang melakukannya, maka semua menanggung resikonya. Pokok bahasan yang kedua yaitu keutamaan orang yang berilmu. Ilmu memiliki banyak keutamaan, di antaranya ilmu adalah amalan yang tidak terputus pahalanya, sebagaimana dalam hadis, jika manusia meninggal maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua yaitu menjadi saksi terhadap kebenaran, sebagaimana dalam firman Allah SWT, Allah menyatakan bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia yang menegakkan keadilan.
Para malaikat dan orang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Quran Surat Al-Imran ayat 18. Manfaat atau keutamaan ketiga adalah Allah memerintahkan kepada nabinya Muhammad SAW untuk meminta ditambahkan ilmu sebagaimana dalam firman Allah, dan katakanlah, ya Robku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Quran Surat Toha ayat 114. Keutamaan keempat yaitu Allah mengangkat derajat orang yang berilmu. Sebagaimana firman Allah, Allah mengangkat orang beriman dan memiliki ilmu, diantaranya kalian beberapa derajat, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Mujadilah ayat 11. Yang kelima yaitu orang berilmu adalah orang yang takut Allah SWT. Sebagaimana dalam firman-Nya, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Quran Surat Fatir ayat 25. Keenam adalah ilmu adalah anugerah Allah yang sangat besar. Sebagaimana firman-Nya, Allah menganugerahkan al-hikmah, kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak, dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 269. Yang ketujuh, ilmu merupakan tanda kebaikan Allah kepada seseorang. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan padanya, maka Allah akan membuat dia paham dalam agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedelapan yaitu menuntut ilmu merupakan jalan menuju surga. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Yang kesembilan yaitu diperbolehkannya hasad kepada ahli ilmu. Tidak hasad kecuali dalam dua hal, yaitu terhadap orang yang Allah beri harta dan ia menggunakannya dalam kebenaran, dan orang yang Allah beri hikmah lalu ia mengamalkannya dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang terakhir yaitu malaikat akan membentengkan sayap terhadap penuntut ilmu. Sesungguhnya para malaikat benar-benar membentangkan sayapnya karena ridho atas apa yang dicarinya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Pokok bahasan yang ketiga yaitu kedudukan ulama dalam Islam. Tidak samar bagi setiap muslim akan kedudukan ulama dan tokoh agama, serta tingginya kedudukan, martabat, dan kehormatan mereka dalam hal kebaikan. Mereka sebagai teladan dan pemimpin yang diikuti jalannya, serta dicontoh perbuatan dan pemikiran mereka. Para ulama bagaikan lentera penerang dalam kegelapan dan menara kebaikan, juga pemimpin yang membawa petunjuk dengan ilmunya. Mereka mencapai kedudukan al-akhyar atau orang-orang yang penuh dengan kebaikan, serta derajat orang-orang yang bertakwa. Dengan ilmunya, para ulama menjadi tinggi kedudukan dan martabatnya, menjadi agung dan mulia kehormatannya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Quran Surat Az-Zumar ayat 9. Dan firman-Nya azza wa jalla, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Di antara keutamaannya adalah para malaikat akan membentangkan sayapnya karena tunduk akan ucapan mereka, dan seluruh makhluk hingga ikan yang berada di air pun ikut memohonkan ampun baginya. Para ulama itu adalah pewaris Nabi, dan sesungguhnya para Nabi tidak mewariskan dinar, tidak juga dirham. Yang mereka wariskan hanyalah ilmu, dan pewaris sama kedudukannya dengan yang mewariskannya. Maka bagi pewaris mendapatkan kedudukan yang sama dengan yang mewariskannya itu. Di dalam hadis Abi Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meniti suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkannya baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya para malaikat akan membuka sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu karena ridho dengan apa yang mereka lakukan. Dan sesungguhnya seseorang yang alim akan dimohonkan ampun oleh makhluk yang ada di langit maupun di bumi hingga ikan yang berada di air. Sesungguhnya keutamaan orang alim atas ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama adalah seluruh bintang.
Para ulama telah mewarisi ilmu yang telah dibawa oleh para nabi dan melanjutkan peranan dakwah kepada Allah dan ketaatan kepadanya, juga melarang dari perbuatan maksiat serta membela agama Allah. Maka kedudukan seperti Rasul antara Allah dan hamba-hambanya dalam memberi nasihat, penjelasan dan petunjuk, serta untuk menegakkan hujah, menepis alasan yang tak berdalih dan menerangi jalan. Muhammad bin Al-Munkadir berkata, sesungguhnya orang alim itu perantara antara Allah dan hamba-hambanya. Maka perhatikanlah sebagaimana dia bisa masuk di kalangan hamba-hambanya. Jikalau para ulama memiliki kedudukan dan martabat yang tinggi seperti itu, maka wajib atas orang-orang yang awam untuk menjaga kehormatan serta kemuliaannya. Dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan termasuk umatku yang tidak memuliakan orang yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak tahu kedudukan ulama. Dan di antara hak para ulama adalah mereka tidak diremehkan dalam hal keahlian dan kemampuannya, yaitu menjelaskan tentang agama Allah serta penetapan hukum-hukum dan yang semisalnya dengan mendahului mereka, atau merendahkan kedudukannya serta sewenang-wenang dengan kesalahannya. Juga menjauhkan manusia darinya atau perbuatan-perbuatan yang bisa dilakukan oleh orang-orang jahil yang tidak tahu akan kedudukan dan martabat para ulama. Maka dari itu, sebagai seorang muslim, kita sudah semestinya bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, karena dalam Islam orang yang berilmu itu sangat dimuliakan dan akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Selain itu, ilmu juga memiliki banyak keutamaan. Maka dari itu, setelah kita memahami tentang perintah menuntut ilmu dalam Islam, keutamaan ilmu dan kedudukan orang yang berilmu, kita sebagai umat muslim diharapkan dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.